Terima kasih Gep atas penampilan dari Pradai dan Daya Cilik dari Kampung Telajung. Semoga mereka semua senantiasa selalu istiqomah mensyiarkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Maulid rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh penceramah kita Al-Mukarramah Al-Ustadz Badrul Tamam dari Provinsi Banten. Falyatafadhal alaihi maskura. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab salam belum kompak nih ya. Ada yang jawab salam di mulutnya masih ada rokosin. Ada lagi yang jawab salam mulutnya masih ada botol aqua. Ayo semuanya biar jawab salam. Saya lihat yang hadir pada malam hari ini kurang lebih 1000 orang. Betul betul? Coba dah hitung diri dah, 1000 orang kurang lebih. Oleh karenanya saya pengen tahu serempak semuanya jawab salam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan, kasih sayang dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه يتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para guru, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Al-Ustadz Zarkasi Matabitul Hayatih, yang sama-sama saya hormati akhina fillah Al-Ustadz Muslim, juga yang sama-sama saya hormati Kepala Desa kampung apa namanya ini? Pelajung ya, Pelajung. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya yang hadir pada kesempatan mulia ini mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama-sama hormati penceramah kita. Udah ada 4 orang tadi yang ceramah. Yang pertama Ustazah Sabrina, lumayan 5 menit kurang 2 detik. Disusul Ustazah Jaskia Gotik 2 menit seperempat. Terus satu lagi Ustadz Ferry. Nah yang terakhir nih yang rada panjangan Ustadz Saifullah. Sebenarnya udah banyak yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Mudah-mudahan ini ke tempat keempat yang telah menyampaikan tausiah tadi senantiasa kelak dijadikan oleh Allah yang bermanfaat, kelak menjadi penerus estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga sama-sama saya hormati jajaran panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disampaikan tadi barusan bahwa yang ceramah itu berasal dari Banten. Dulu memang saya berasal dari Banten, namun sekarang sudah pindah rumahnya ke Pondok Kelapa. Itu Ustadz Muslim kira-kira 2 bulan yang lalu ngambil sama saya.
Karena memang satu pesantren di Manonjaya di Tasikmalaya biasa kalau manggil Dru, nama saya Badrut Tamam, kalau biasa manggil Dru, mana emang begitu. Ini karena mengundang udah beda, dimanggilnya Ajengan. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah berkat beliau, wasilahnya kami bisa hadir bersilaturahmi di hadapan Bapak Ibu hadirin sekalian. Pak, Bu, ini mohon maaf, ini suara saya agak serak, Bu. Maklum nih bulan Maulid ya. Bulan Maulid dari mulai awal saya alhamdulillah seringkali menyampaikan tausiah-tausiah agama, bahkan hari ini pun saya membatalkan 3 acara, Bu. Bu, saking saya senang, saking saya cinta kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, saya batalin 3 tempat. Yang pertama, kebetulan insya Allah kalau diundang saya pada hari ini ceramah di Lobang Buaya, kemudian ceramah di Kalideres, sama satu lagi ceramah di Palu, Bu. Itu saya ketiga-tiganya saya tolak, Bu. Saya lebih milih di sini. Kampung apa namanya ini? Telajung. Lobang Buaya saya tolak. Ibu kira-kira kalau suruh ceramah di Lobang Buaya mau? Saya tolak Lobang Buaya. Kalideres ngundang saya tolak daripada saya nganyut. Yang terakhir di Palu saya tolak 3-tiganya. Maka saya lebih memilih untuk ceramah di sini. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan itu kiranya bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf izin duduk, Bu ya. Saya kalau nggak duduk biasanya suka sebentar ceramahnya. Tadi juga sebelum tampil saya ke kamar mandi duluan, ngeri. Bukan apa-apa, karena memang saya manusia biasa, bukan manusia luar biasa. Manusia yang luarnya biasa, pada saat dicubit pasti merasakan sakit, pada saat disentuh pasti akan merasakan. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara kita maulid, berbicara tentang maulid, kita berbicara tentang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rajaban yang sering kita peringati itu diisi dengan ngaji atau pengajian. Maulid pada malam hari ini isinya juga ngaji. Halal bil halal kita adakan juga isinya ngaji. Apapun itu namanya, mau Rajaban, mau Maulidan, mau halal bil halal, mau Muharraman, tetap isinya ngaji. Ibu tahu bulu? Bu, tahu bulu? Itu bulu sama kalau saya analogikan dengan ngaji, cuman karena beda tempat jadi beda istilahnya. Di kepala bulu namanya apa? Ram. Di ketiak apa namanya bulunya? Di atas mata bulu apa namanya? Di bawah pusar apa namanya? Bulu. Sama-sama bulu. Rajaban, Maulidan, halal bil halal, Muharraman, tetap isinya ngaji. Jadi kita berangkat dari rumah dengan niatan yang ikhlas, niatan yang mulia, tiada lain untuk mengambil hikmah daripada peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita Maulid nggak ada yang bisa dibawa dari pulang Maulid, Bu. Maulid hanya sekedar Maulid tapi nggak ada yang dibawa ke rumah. Ibu-ibu kesini pasti bawa gak? Ada yang dibawa dari sini entah ke rumah? Periksa deh kantongnya masing-masing. Di kantong masing-masing biasa kalau ibu-ibu suka bawa tas. Entar pulang mah itu kaseng kosong bakal penuh. Tapi kita di sini tiada lain adalah membawa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin adzim, memiliki akhlak yang mulia. Ini langsung yang muji, bukan makhluk. Yang muji tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau dipuji sama laki, mama hari ini kelihatan cantik. Tuh luar biasa, laki kita muji kita. Nggak lama kemudian kita langsung ke kamar tuh perempuan, dia ngaca,
Apa benar gue cantik? Yang muji laki kita, yang muji makhluk. Apalagi ini yang muji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang agung. Kenapa demikian? Karena dari sekian akhlak-akhlak nabi-nabi yang terdahulu, semuanya kalau dikumpulkan itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa disebut Khalilullah? Sebab Nabi Ibrahim kalau makan nggak pernah sendiri. Dia kalau makan paling nggak nyari orang untuk bareng makan sama dia. Nah di sini alhamdulillah saya datang disambut luar biasa. Ada pisang, ada salak, ada kopi, bahkan es doger pun ngamuk pada malam hari ini. Insya Allah saya akan contoh nanti buat saya ngadain musolah saya di Pondok Kelapa. Jadi nampan dibagiin semua, nggak ada yang kosong semuanya. Kopi ada, salak ada, pisang ada, bahkan es doger ini luar biasa. Mudah-mudahan semua yang ngasih senantiasa Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda habis. Nabi Ibrahim Khalilullah, satu kekasih Allah, nggak pernah makan sendirian. Bahkan dalam salah satu riwayat, Nabi Ibrahim berjalan sampai sekian mil hanya untuk mencari orang bermakan bersamanya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlaknya luar biasa. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kita tahu Nabi Nuh alaihissalam nabi yang umurnya panjang? Dikatakan dalam Al-Quran Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya hampir ribuan tahun, 950 tahun berdakwah. Di sini kira-kira ada yang umurnya sampai 100 tahun Pak? Ada yang umurnya 100 tahun? Udah jarang. Kematian kalau kita ngukur umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mabaina sitin wasab'in, umur 70 tahun 60 tahun, jarang yang nyampe umur 100 tahun. Sampai saya doain itu orang kakek-kakek saat itu, saya minta doain kek, mudah-mudahan kakek umurnya panjang. Itu si kakek saya doain umurnya panjang, dia bukannya seneng tapi dia malah ngomong, Ustadz kalau bisa mah jangan doain saya umur panjang Ustadz, usia saya sekarang udah 100 tahun lebih. Saya main sama teman saya yang usia 100 tahun udah nggak ada, udah nggak nyambung. Yang lain umur 60 tahun, yang lain umur 40 tahun, cuman saya sendiri-sendiri doang. Akhirnya kita minta apa? Umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam, dia berdakwah siang dan malam. Cuman dari 950 tahun yang ikut beribadah kepada Nabi Nuh alaihissalam hanya 80 orang. Ini hikmahnya buat kita. Kita ngajak manusia untuk beribadah sulit barangkali, tapi harus kita lakukan. Dan Nabi Nuh alaihissalam sudah mencontohnya. 950 tahun hanya 80 orang yang ngikut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kira-kira kalau 80 orang itu satu hari berapa orang Pak? Enggak setengah-tengahnya. 950 tahun cuma 80 orang. Ini da'autu qaumi lailan wa nahara, saya mengajak kaumku lailan malam wa nahara falam yazid du'a illa firara. Mereka bukan beribadah kepada Allah, walam yazid du'a illa firara, akan tetapi mereka berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman wasta'il fulka bi a'yunina, Nabi Nuh kau buat perahu. Ini luar biasa, Nabi Nuh disuruh buat perahu, nggak nanya buat apa ini perahu. Kalau orang lain nelayan bikin perahu biasa di pinggir pantai Bu, ini tapi Nabi Nuh alaihissalam dia buat perahu di atas gunung. Nggak tahu ada apa di balik rahasia perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dibuat perahu, orang-orang banyak yang menghina Nabi Nuh alaihissalam. Apa jawab orang-orang terhadap Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh udah gila, Nabi Nuh udah kurang sadar. Kenapa bikin perahu bukan di pinggir pantai, tapi dia bikin perahu di atas gunung? Ada rahasia Allah di balik ini semua. Akhirnya turun hujan yang luar biasa, sampai-sampai hujan itu membuat daerah tersebut menjadi banjir. Masuklah satu persatu orang-orang yang mengikut bersama Nabi Nuh alaihissalam berpasang-pasangan.
di absen satu-satu. Yang perempuan Mimin di absen, ada Mimin di sini, ada Mimin. Kokom masuk, Edoh masuk, Rodiah, Sarwiti masuk, ngikut semua ke perahu Nabi Nuh. Yang laki juga ngikut, Udin, Joko, Mamat, Mimin, semua ngikut. Hewan-hewan berpasangan ikut ke perahu Nabi Nuh alaihissalam. Namun apa yang terjadi ketika itu perahu berada di atas air, wa kana fi ma'zilin, dia melihat seorang putranya yang bernama Kan'an. Kan'an sedang nganyut di atas air. Lalu apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku Kan'an, Kan'an ikutlah bersamaku, wala takun ma'al kafirin, jangan kau menjadi orang-orang yang kafir. Apa jawab Kan'an? Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Tidak ayah, aku tidak akan ikut bersamamu. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan menaiki bukit tinggi, aku akan menaiki gunung tersebut, yang mana gunung tersebut bisa menyelamatkan aku daripada gerangan air. Singkat cerita, itu Kan'an airnya hanyut terbawa oleh arus air. Luar biasa. Ini perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Semuanya akhlak-akhlak para nabi ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya, Bu, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan yaitu siapa, Bu? Bu, ayo kita interaktif. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan siapa, Bu? Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan tidak lain adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nur itu berpindah-pindah. Dari pertama nur itu pindah kepada Nabi Adam, setelah itu pindah kepada putranya Nabi Sis, pindah kepada Nabi Idris, pindah kepada Nabi Nuh, pindah kepada Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, bahkan sampai kepada turunan Nabi Ismail yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pindah lagi ke siapa? Ke Abdullah. Tiada lain, Abdullah adalah ayah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah mendapatkan julukan Misbahul Haram, lampunya tanah haram. Gantengnya luar biasa. Orang-orang perempuan itu pada tergila-gila dengan ketampanan Abdullah. Kenapa Nabi Abdullah bisa seperti itu? Karena ada nur Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada Abdullah. Sampai akhirnya semua wanita saat itu berubah namanya menjadi Siti Aminah, sebab Abdullah kelak akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Aminah. Berapa banyak orang-orang yang namanya dirubah semua jadi Aminah. Sebab apa? Ingin dinikah dengan Abdullah. Tapi ada yang dipilih Aminah binti Wahab. Setelah ketahuan bahwa binti Wahab, akhirnya dirubah bapaknya Aminah, semua jadi Wahab semuanya. Sampai mana, bagaimana menentukan bahwa yang akan dinikah si Aminah? Sampai bertemu keturunan Kilab, keturunan Nabi Muhammad SAW, Muhammad Abdul Muttalib bin Hashim, sampai Kilab bertemu Siti Aminah dengan keturunan Kilab. Disitulah Abdullah nikah dengan Siti Aminah, karena ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diterangkan di dalam rawi yang sering kita baca, beda kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan kelahiran manusia lain. Ketika Nabi Muhammad SAW kana sajidan syakiran, dalam keadaan bersujud. Bahkan ulida Rasulullah SAW maktu'u surrah biyadil qudratil ilahiyah wa maktunan. Nabi terlahir dalam keadaan sudah terpotong pusar. Nabi terlahir sudah dalam keadaan tersunat. Ini beda dengan kita. Nabi Muhammad SAW kita sepakat dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah.
Karena saat itu ada seorang raja dari Yaman yang bernama Abraha. Dia ingin menghancurkan Ka'bah karena kuil yang ia bangun sepi daripada ibadah, orang-orang berpaling kepada Ka'bah. Dan akhirnya Abraha dengan tentara bergajah pergi untuk menghancurkan Ka'bah. Allah muliakan kelahiran Nabi, diabadikan di dalam surat Al-Fil, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah utus alaihim kepada tentara bergajah tayran, burung ababil, burung yang berbondong-bondong, sehingga para tentara bergajah melihat ke atas langit hitam pekat, mereka menganggap akan turun hujan. Pada lain adalah burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil. Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengupas sejarah tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal seorang yang bernama Abul Uzza. Mungkin nama Abul Uzza kurang familiar di telinga kita. Tapi kalau kita bicara Abu Lahab, pasti kita tahu siapa itu Abu Lahab. Diabadikan di dalam surat Al-Lahab, tabbat syada abi lahabi wa tab. Namanya yaitu Abul Uzza. Suatu ketika Suwaibah al-Islamiyah yang menjadi budak Abu Lahab, dia diperintahkan Abu Lahab untuk menemani Siti Aminah pada saat proses perlahiran. Pada proses kelahiran, dibilang Abu Lahab, Suwaibah, jagain Siti Aminah, kabarin kalau seandainya nanti Siti Aminah melahirkan anak, kabarin ke saya. Itu Suwaibah al-Islamiyah nemenin Siti Aminah sampai akhirnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segera Suwaibah al-Islamiyah datang kepada Abu Lahab, Abu Lahab, telah lahir Siti Aminah, telah lahir keponakanmu. Ditanya sama Abu Lahab, Suwaibah, apa laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya Abu Lahab. Senangnya luar biasa Abu Lahab mendengar bahwa Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Saking senangnya ini Abu Lahab mendengar bahwa Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian dia memerdekakan Suwaibah. Suwaibah al-Islamiyah, detik ini karena saya senang saya punya keponakan laki-laki, engkau sudah bukan menjadi budakku, engkau aku merdekakan engkau, dan engkau sekarang sudah bebas. Abu Lahab orang kafir, dari mulai awal kafir, di tengah-tengah kafir, sampai akhirnya kafir, senang dengan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Kita yang lahir dalam keadaan beriman saat ini dengan keimanan, dan insya Allah meninggal dalam keadaan keimanan, tentu harus jauh lebih senang daripada Abu Lahab. Jadi kalau bapak-bapak sekarang banyak yang nyumbang, ada yang nyumbang makanan, ada yang nyumbang es doger, ada yang nyumbang sosis, sistem, semuanya ini adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah dilahirkan. Tadi disampaikan oleh Ustaz Jarkasi dalam pembukaannya, qul bi fadlillah wa bi rahmati, katakan Muhammad, berkat karunia Allah, berkat rahmat Allah diturunkan Nabi Muhammad ini sebagai rahmatan lil alamin. Makanya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Cinta itu bukan hanya sekedar diucapkan saja, tapi harus dibuktikan dengan perilaku kita. Kalau kita punya pacar, biasanya kalau pacar kita pengen sesuatu, pasti kalau kita senang terhadap pacar kita, apapun yang diinginkan oleh pacar kita pasti kita penuhin. Kalau kita cinta kepada Nabi, apa yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun harus kita ikuti. Tidak lain, kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan nikmatmu yang banyak, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi kalau bapak-bapak cinta dengan Nabi, ibu-ibu cinta dengan Nabi, mari kita penuhin ini masjid dengan kita melaksanakan sholat yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajinya juga bukan hanya sekedar di bulan Maulid saja, tapi di setiap mingguan, di setiap bulanan harus kita mengaji, menuntut ilmu agama.
La yaqudu qauman yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazala alaihimus sakinah. Tidaklah seorang kaum yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa hafathumul malaikah, kecuali dinaungi oleh para malaikat. Ini malam saya yakin kita dinaungi oleh para malaikat. Malaikat rahmat hadir di tempatnya, senantiasa memberikan rahmat kepada orang-orang yang hadir dalam peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab I'anatul Talibin Abu Bakar As-Saddu Ad-Dimyati, di situ di dalam bab 5 dikatakan bahwa dulu di dalam Khalifah Malik bin Marwan ada seorang pemuda yang saat itu memiliki kuda yang baru. Barangkali kalau sekarang nih pemuda punya motor baru, ini kudanya nggak bisa dikendaliin, Bu. Kudanya nggak bisa dikendaliin, sampai akhirnya ini kuda masuk kepada istana Malik bin Marwan. Pohon-pohonan pada hancur, berantakan semuanya. Bahkan anak Malik bin Marwan salah satunya menjadi korban kuda yang tidak terkendali. Ini anak muda ngelihat anaknya raja mati, ya Allah, kagetnya luar biasa. Sampai akhirnya dia berkata dalam hatinya, ya Allah, saya telah melakukan sebuah musibah ya Allah. Saya niat ya Allah, saya nadar kepadamu ya Allah, andaikan saja saya diselamatkan daripada musibah ini, saya akan mengadakan peringatan maulid besar-besaran sebagai bentuk nadar saya. Ini nggak lama kemudian Malik bin Marwan yang namanya anaknya mati ditabrak sama kuda, diutus algojo, diutus pengurus untuk memanggil seorang pemuda tersebut, dihadapkan di hadapan dengan Malik bin Marwan. Namun apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin, Malik bin Marwan yang tadinya mau marah, yang tadinya menggebu-gebu ingin mengkisos pemuda tersebut, ketika dihadapkan dengan pemuda tersebut, dia nggak bisa berkata-kata, sampai akhirnya dia berkata kepada pemuda tersebut, abika sihrun, wahai pemuda, apa kamu punya sihir? Apa kamu punya ilmu gendam? Saya yang tadinya begitu marah ingin mengkisos kamu, tapi ketika kau dihadapkan kepada aku, justru hilang marah saya. Apa jawab pemuda tersebut? Tuan Raja, saya tidak memiliki ilmu sihir, saya tidak memiliki ilmu apapun, namun sebelum saya dipanggil olehmu, saya bernadar dalam diri hati saya, kalau seandainya saya diselamatkan daripada musibah ini, saya akan mengadakan peringatan maulid besar-besaran. Bukan yang dikisos, bukan dikisos oleh Malik bin Marwan. Pemuda tersebut malah diberikan hadiah 4.000 dinar oleh raja tersebut. Bayangkan 4.000 dinar, kalau 1 dinar kita hargakan itu sekitar 4 gram, luar biasa. Berapa miliar yang diterima oleh pemuda tersebut lantaran ingin memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Bu, kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berangkat ke tempat maulid, mudah-mudahan pulang dari maulid insya Allah lebih baik daripada hari ini. Suaminya lebih baik lagi sama kita, kita lebih baik lagi sama suaminya. Kalau ibu-ibu enak, pahala banyak yang bisa kita raih dari kita menghormati suami kita. Ini suami kalau kita pulang dari rumah, ya, suami kalau misalnya pulang dari kerjaan, itu nyuci baju daripada lakinya itu bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuci baju laki, nyuci baju celana, itu mendapat nilai pahala buat ibu-ibu. Makin kalau misalnya laki kita pulang, bang, buka baju, buka celana bang, lah kaget bapaknya, ngapa tiba-tiba buka baju? Gue pengen pahala bang, tuh buka baju. Suami datang berkeringat, dia kerja, barangkali ada yang kerja kantoran, ada yang kerja ngojek, ada yang warung, pulang keringat bercucuran, malam dia tidur terpulas. Di situ kita raih pahala dari kita berbakti kepada suami kita, usap keringat laki kita. Di situ adalah ridho Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada ridho suami kita. Maka kalau suami datang itu jangan langsung kita tanya. Barangkali ada yang suaminya ngojek, ini pengalaman, Bu, ya. Ada lakinya datang habis pulang ngojek, jangan ditanya, bang, abang ngojek dapatnya berapa, jangan. Kalau orang pulang dari kerja, pulang dari ngojek, suruh diam dulu, biar tuh keringet hilang. Ini kadang-kadang kalau kita laki kita datang, bini kita langsung, bang tadi ngojek berapa bang, jangan.
Tuh laki suruh dudukin dulu, bang, minum bang. Abang barangkali tadi belum minum. Tawarin, abang mau apa bang? Abang mau kopi? Enggak, gue tadi udah di pangkalan ngopi. Abang mau apa? Mau teh? Enggak, gue mau susu. Ya udah, dari susu biarin, di sini ada teh, nggak apa-apa. Jangan ditawarin apa-apa dulu. Udah keringet udah habis baru tanya tuh, bang, abang tadi ngojek bang ya? Iya. Saya pengen tahu bang, tadi abang ngojek sehari dapat berapa? Iya nggak dikit, gue dapat 11 juta. Masya Allah, seneng tuh bini. Ketika ditanya, abang tadi ngojek hari dapat berapa bang? Dapat 11 juta. Alhamdulillah, seneng tuh bini. Motor mana bang? Gue jual. 11 juta dijual. Artinya apa? Datang suami kita, jangan langsung kita menuntut sesuatu, tapi tuntut apa? Hak kita. Kewajiban kita harus kita kedepankan daripada hak kita. Ibu-ibu harus terima. Kalau perempuan yang baik adalah perempuan yang menerima, bersyukur apa yang diberikan oleh suami kita. Ini suami ngasih duit, ya, itu harus cukup sehari, harus kita terima. Berapapun yang dikasih suami, si ibu harus terima. Barangkali sehari itu laki cuma bisa ngasih 10 juta, ibu harus terima. Jangan sampai kita nggak terima pemberian laki kita, ya, bu. Ada yang begitu, bu? Laki kita ada sehari ngasih 10 juta, ada. Berapapun yang dikasih suami kita, ibu harus terima. Sehari suami kita ngasih 10 juta, ibu harus di situ adalah ridho daripada suami buat kita. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulid, milad itu sebenarnya sama saja. Kalau maulud diambil dari kata isi maf'ul, walada yalidu walid fahuwa wadaka mauludan. Artinya yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan? Tidak lain Nabi Muhammad SAW, maka disebut dengan maulud. Ada lagi maulid. Kalau maulid ismul zaman, tempatnya dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ada 3 yang kita peringati sebenarnya. Satu yang kita peringati adalah ketika Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, itu kita peringati. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad dari rahim Siti Aminah, itu kita peringati. Dan yang ketiga, ketika bi'atsatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat usia 40 tahun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, itu yang kita peringati. Maka kita harus yakin apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak masuk oleh akal kita. Apa-apa yang disampaikan Allah, masuk akal nggak masuk akal, harus kita terima. Amanna billah wa bima ja'anillah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah harus kita yakini, harus kita terima. Amanna bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah. Saya pernah dengar dulu cerita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, kayak begini nih, di halaqah ta'lim itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia ngerogoh sakunya. Dia ngerogoh saku dari kantong bajunya, kertas berwarna putih. Nih bu, ya, saya mau ngelap bu sebenarnya bu. Dia rogoh dari saku bajunya, Rasulullah rogoh kertas berwarna putih di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, apa warna kertas ini? Ini sahabat yang melihat kertas warna putih, dijawab sama Rasulullah, putih ya Rasulullah. Kenapa? Karena yang dilihat oleh sahabat benar kertas warna putih. Namun apa jawab Rasulullah? Menurutku kertas ini warnanya hitam. Lalu bagaimana menurut kalian sahabatku? Ketika Rasulullah SAW merubah yang tadi warna putih menjadi hitam, tiba-tiba sahabat Rasulullah SAW merubah jawabannya, hitam ya Rasul. Tadi kan putih. Ketika Rasul bilang hitam, itu para sahabat merubah jawabannya, hitam ya Rasul. Kenapa para sahabat merubah jawabannya? Karena mata ini bisa salah, karena penglihatan ini bisa keliru. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak akan pernah keliru, sebab Rasulullah SAW itu berbicara melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini keyakinan para sahabat, sahabat-sahabat Nabi yang oleh Nabi SAW dipuji, ashabikan nujum. Bagaimana kita kenal dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar yang menemani Rasulullah SAW pada saat
berada di Gua Thur. Saat itu Nabi Muhammad SAW dikejar-kejar oleh pemuka Quraisy sampai akhirnya masuk ke dalam Gua Thur tersebut. Bayangkan di dalam gua tersebut itu adalah kandang daripada ular-ular yang berbisa. Tak lama kemudian sebelum Nabi Muhammad masuk, Abu Bakar memeriksa tempat tersebut. Ternyata tempat itu penuh dengan ular-ular yang berbisa. Sampai akhirnya lubang-lubang yang ada pada gua tersebut ditutupi oleh bajunya Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya ular tersebut tidak keluar daripada lubang tersebut. Tinggal satu lubang lagi yang tersisa. Abu Bakar ngambil inisiatif, kemudian ditutup dengan kakinya lubang tersebut supaya ular itu tidak keluar. Namun apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar di Gua Thur, tiba-tiba seekor ular yang berbisa kemudian langsung mematok daripada Abu Bakar sampai Abu Bakar itu menahan rasa sakit yang luar biasa. Ditahan oleh Abu Bakar, jangan sampai rasa sakit ini ketahuan oleh Rasulullah SAW. Pucat mukanya, merah mukanya. Namun sebagai manusia biasa, Abu Bakar tidak kuat merasa sakit sampai akhirnya keluar tetesan air mata ia mengenai pipi Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah? Ya Abu Bakar, apa kamu tidak ridho? Apa kamu tidak ridho terhadapku? Tidak Abu Bakar, bahwa aku terkena gigitan ular. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah SAW dengan air ludahnya kemudian menjadi wasilah kaki Abu Bakar yang terkena sengatan ular itu sembuh seketika. Apa-apa yang ada pada diri Rasul itu luar biasa. Keringatnya luar biasa, air ludahnya luar biasa. Lam yahtalim qattu toha mutlaqun abada wa mata sa'aba aslan fi madad zaman. Nabi Muhammad nggak pernah bermimpi basah. Wa mata sa'aba aslan fi madad zaman. Nabi Muhammad tidak pernah nguap. Bahkan yang namanya hutababatun, yang namanya laler nggak pernah hinggap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya oleh Allah panggil dengan sebutan ya Rasulullah, ya Habibullah. Ketika yang lain dipanggil dengan nama-namanya, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Yahya khudil kitabi bil quwwah. Nabi Muhammad dipanggil bukan dengan namanya, tapi wa khataman nabiyyin, dengan nabi penutup daripada nabi-nabi. Ini luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa raih dari peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya, perangainya, semuanya itu merupakan contoh buat kita. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, ibu-ibu barangkali bapak-bapak yang sudah mengeluarkan biaya tidak sedikit, yang sudah melaksanakan sholat, yang sudah mengeluarkan zakat, yang sudah ibadah haji, hati-hati. Ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya akan bisa hilang lantaran adanya 4 sifat yang tercela yang tidak kita miliki, yang harus kita tinggalkan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang Allah sematkan, yang Allah berikan kepada diri manusia. 4 mutiara itu bisa hilang lantaran adanya 4 sifat yang tercela. Yang pertama 4 mutiara al-aql, akal. Akal ini nurul qalbi, cahaya dari hati yang paling dalam. Dengan akal bisa membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga orang nggak boleh sholat, nggak wajib sholat apabila dia tidak memiliki akal yang sempurna. Balik dia, usia yang sudah sampai balik tapi tidak berakal, maka tidak wajib sholat. Akal ini bisa hilang lantaran adanya sifat ghadab, sifat marah, sifat yang harus kita hindari, sifat yang harus kita jauhi. Yang kedua, ad-din, agama, syariah. Ini sifat mutiara yang Allah berikan kepada manusia, itu agama. Agama itu bisa hilang dengan adanya sifat hasud dalam diri kita. Apa itu sifat hasud? Tamanna zawali ni'matil ghair, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada seseorang. Ini harus kita hindari sifat hasud. Sifat hasud ini yang pernah diakui oleh iblis alaihi laknatullah. Suatu ketika iblis datang ke rumah Fir'aun al-mal'un
Dan ini ada di dalam kitab Qami'ut Tughyan. Iblis datang ke rumah Fir'aun. Hukiya anna iblis ata baba Fir'aun, dihikayatkan bahwa iblis datang ke rumah Fir'aun. Faqara alai babahu, iblis mengetok pintu rumah Fir'aun. Berkata Fir'aun, man fil kharij, siapa yang mengetuk pintuku dari luar? Ini Fir'aun nggak tahu yang ngetuk pintu dari luar tuh iblis. Apa kata iblis? Lau kunta ilahan arabta man fil kharij. Hei Fir'aun, jika kau mengaku dirimu sebagai Tuhan, arabta man fil kharij, kau pasti tahu siapa yang mengetuk pintumu dari luar. Si iblis nggak tahu, si Fir'aun nggak tahu bahwa yang ngetuk pintu dari luar iblis. Singkat cerita, tuh iblis masuk ke rumah Fir'aun, terjadi dialog antara kedua. Berkata iblis, ya Fir'aun, atadri man huwa asyarru minka fil ard, ata'rifu man huwa asyarru minka fil ard, apakah kamu tahu siapa orang yang paling buruk di muka bumi ini daripada engkau? Fir'aun bilang, la a'rif, saya nggak tahu iblis siapa yang orang paling jelek di muka bumi ini daripada aku. Kata iblis, al-hasid, orang yang hasud, orang yang dengki itu lebih dahsyat, lebih besar dosa daripada Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Kenapa? Wabil hasadi waqa'atil mihnah, dengan sebab hasud itu terjadi bala bencana. Ketahuilah, penyair mengatakan, ala ya hasadati ala ni'mati, ala man asa'atal adab, asa'ata ala Allah fi hukmihi, li'annaka lam tardu lima wahib. Ketahui ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus orang yang hasud pada diri kita, ketahui di situ ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa ulama kita mengatakan? Jika ada orang yang hasud kepada dirimu, ulama kita mengatakan, isbir ala hasadil hasud, sabarlah terhadap hasudnya orang yang hasud kepada diri kita. Fa inna sabroka, karena sesungguhnya kesabaranmu itu, takuluhu qatiluhu, akan membunuh hasud tersebut. Kanari takulu nafsaha illam tajid ma takuluh, sebagaimana api akan membakar dirinya illam tajid ma takuluh, apabila api sudah tidak ada lagi ia bakar. Ini luar biasa, jangan sampai kita memiliki sifat hasud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin, tidaklah termasuk golongan aku, tidaklah termasuk daripada golongan aku orang yang hasud, orang yang suka namimah, dan orang yang suka perdukunan. Jadi kalau ada orang yang seperti itu bukan dari golongan aku. Menjadi pentinglah kita mengetahui sifat-sifat tercela, supaya apa? Ibadah kita semuanya bernilai utuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berangkat dari rumah kita menjadi kifarat dosa-dosa kita. Apa yang menjadi kita citakan senantiasa dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya urusan mudah-mudahan digampangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan. Syukur-syukur kita bisa ke Mekah, amin. Tawaf di Ka'bah, amin. Wukuf di Arafah, amin. Mabit di Mina Muzdalifah, amin. Bisa jalan-jalan ke Jeddah, amin. Bisa beli rumah, amin. Bisa beli sawah, amin. Bisa punya mantu lurah, amin. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa sih yang gak kepengen masnya husnul khotimah? Semua pun pasti menginginkan kematian dalam husnul khotimah. Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar, ketika didatangi oleh seorang pelaku maksiat, datang kepada Ibrahim bin Adham, wahai Tuan Guru, saya ini pelaku maksiat, berikanlah cara kepadaku agar aku bisa berhenti daripada melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham, wahai pemuda, silakan kau berbuat maksiat asalkan kau bisa melakukan syarat yang aku berikan. Apa itu Tuan Guru? Yang pertama, silakan kau berbuat maksiat, tapi jangan kau berbuat maksiat di bumi Allah. Kau cari di sana yang bukan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dipikir-pikir sama pemuda, kalau saya maksiat kira-kira yang di bukan bumi Allah di mana? Telajung bumi Allah, Bantar Gebang bumi Allah, Pedurenan bumi Allah, Mustika Jaya bumi Allah, semuanya bumi Allah. Kolong langit di atas bumi itu bumi Allah. Nggak bisa saya melakukan syarat ini, berarti nggak boleh kau melakukan maksiat. Yang kedua apa Tuan Guru? Silakan kau maksiat
asalkan kau cari tempat di mana Allah tidak melihatmu. Dunia nyari tempat di mana Allah kagak ngelihat kita. Di mana bingung dicari? Di atas pohonan Allah ngelihat kita. Di bawah kolong tempat tidur Allah ngelihat kita. Kita ngumpet dimanapun Allah akan melihat kita. Nggak bisa semuanya pasti kelihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan Guru, apa yang ketiga? Jikalau kau ingin melakukan maksiat, silakan kau bermaksiat, tapi kau jangan makan daripada rizki Allah. Jangan makan dari rizki Allah. Ini yang kita makan barusan, makan pisang, salak lah, itu semua dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Silakan kau maksiat. La ta'kul min rizkillah, jangan kau makan daripada rizki Allah, baru kau boleh maksiat. Yang satu kagak bisa, yang dua nggak bisa, tiga kagak bisa. Tuan Guru, coba apa yang keempat? Silakan kau bermaksiat, tapi ketika nanti malaikat Israel datang ingin mencabut nyawamu, kau tolak. Kau tolak itu kedatangan malaikat Israel. Kalau malaikat Israel datang ingin mencabut kita, nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita majuin, nggak bisa kita mundurin, karena itu semua ketetapan yang pasti nggak bisa dilakukan oleh pemuda tersebut. Yang kelima apa Tuan Guru? Silakan kau bermaksiat. Apabila kau dalam keadaan maksiat, kemudian kau mati saat itu, kemudian kau digiring oleh malaikat Malik masuk ke dalam neraka Allah, kau tahan. Jangan mau kalau nanti digiring oleh malaikat Malik. Kira-kira bisa agak kita seperti itu? Tapi sulit buat kita sebagai manusia biasa, pasti kita pernah mengalami hal itu. Dan ternyata dalam ilmu tasawuf, kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak ujuk-ujuk terjadi, tapi memiliki sebuah proses. Apa proses itu? Al-ghaflah, lalai, kosong hati kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yaqa'u al-ghaflah, segala sesuatu berawal daripada lalai. Ketika kosong hati kita, maka akan dimasukkan hati yang kosong dengan khotirah, bisikan-bisikan yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Ketika bisikan itu sudah masuk ke dalam hati kita, akan menjelma menjadi sebuah azam, tekad yang bulat untuk kita melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, jadikan ini sebagai ajang kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya kematian tidak akan ada yang tahu. La yaqbalu taubat, innallaha yaqbalu taubat ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat ma lam yughargir, selagi itu napas di tenggorokan. Bagaimana Fir'aun? Ketika Fir'aun oleh Allah dihanyutkan di dalam laut merah, bukan berarti Fir'aun itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun bertobat. Apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhan Musa, saya beriman kepada Tuhan Harun. Namun apa yang terjadi? Tobatnya Fir'aun sudah terlambat. Udah ditenggorokan, dia baru berkata amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya bertobat, saya beriman kepada Nabi Musa, Tuhan Nabi Musa, saya beriman kepada Tuhan Nabi Harun. Ini sudah terlambat. Oleh karenanya jangan sampai kita tunda tobat kita. Oleh karenanya jadikan ini peringatan Maulid sebagai langkah awal kita untuk memperbaiki kehidupan kita lebih baik dan lebih baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang ditanya kematian, pasti orang itu akan takut pada saat ingin mati. Kenapa orang itu takut mati? Sebab dia tidak mempersiapkan rumahnya. Saya tanya bapak-bapak sama ibu-ibu, ibu-ibu punya rumah, ya, punya rumah nggak Bu? Ibu-ibu punya rumah cakep, disuruh pindah ke rumah yang lebih cakep, mau apa kagak? Kita punya rumah cakep, disuruh pindah ke rumah yang lebih cakep lagi, mau apa kagak? Mau. Kita punya rumah, tapi disuruh pindah ke rumah yang jelek, rumah yang udah pengen ambruk, mau apa kagak? Kagak mau kita. Kita punya rumah, disuruh pindah ke rumah yang ambruk, yang mau roboh, pasti kita kagak mau. Kenapa orang takut mati? Sebab dia tidak mempersiapkan rumahnya, dia tidak membangun rumahnya pada saat di dunia. Kalau orang udah ngebangun rumahnya di dunia dengan amal-amal soleh, dengan ibadah-ibadah soleh dia kumpulkan, itu bahan untuk dia punya rumah nanti di akhirat. Dia nggak akan takut meninggal, sebab dia udah siapkan rumahnya di akhirat dengan amal soleh. Yang takut yang mana?
dia nggak siapkan rumahnya di dunia. Pada saat dia pindah ke rumah yang jelek, dia takut karena dia tidak mempersiapkan rumahnya di mana? Di dunia. Maka hati-hati. Memang sekarang ini umur manusia memang ada yang tahu teman, secara syariat banyak penyakit-penyakit yang barangkali dulu jarang tapi sekarang udah mulai banyak. Stroke itu luar biasa ya, penyakit-penyakit yang seperti itu. Ini buat bapak-bapak, buat anak muda terutama, banyak juga yang mengalami stroke. Kita nggak pernah tahu kepada saya penyakit-penyakit tersebut akan hinggap. Suatu ketika Nabi Ayub alaihi salam itu didatangi oleh malaikat Israel. Datang malaikat Israel, ditanya, siapa? Saya malaikat Israel. Kaget Nabi Ayub, waduh, malaikat Israel datang, jangan-jangan mau cabut nyawa saya. Ada apa malaikat Israel datang ke rumahku? Apakah kau ingin mencabut nyawaku? Apa kata malaikat Israel? Saya datang bukan nyabut nyawa kamu, saya datang cuma pengen silaturahmi doang. Ibarat kata mau ngopi doang, ya, mau silaturahmi, mau ngobrol-ngobrol doang. Apa kata Nabi alaihi salam? Malaikat Israel, lain kali kalau datang ke rumah saya bilang-bilang ya, jangan ngeredak kayak begini. Jadi saya siap-siap. Beberapa tahun kemudian malaikat Israel datang ke Nabi Ayub alaihissalam. Dia datang nggak bilang-bilang lagi, dan datang yang kedua kalinya tidak lain untuk mencabut nyawa Nabi Ayub alaihissalam. Kok kamu datang nggak bilang-bilang? Kan saya bilang kalau mau datang ke saya bilang-bilang. Dia datang mendadak. Apa kata malaikat Israel? Bukankah saya sudah memberi peringatan kepada engkau, kepada umat-umat engkau? Mana peringatan tersebut? Ketika mata kita sudah mulai rabun, ketika rambut kita sudah mulai memutih, ketika kulit kita sudah mulai kendor, ketika pendengaran kita sudah mulai tuli, itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peringatan agar kita melakukan persiapan. Dan yang muda jangan berleha-leha, sebab yang namanya kematian itu seperti halnya pohon kelapa. Kalau kita lihat pohon kelapa, yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir jatuh, yang muda pantas mati, yang muda pantas mati, anak baru lahir dia pantas mati. Di masyarakat saya kadang-kadang pas ada yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia, siapa? Aki-aki umur 70 tahun. Apa jawab? Dia mau udah 70 tahun udah pantas dah. Bahasa begitu. Nggak kaget umur 70 tahun aki-aki. Ketika ada yang meninggal anak muda, usianya masih belia, 17 tahun meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Itu dia meninggal anak muda. Kok? Masa? Dia kagak sakit, dia masih muda. Kematian nggak harus nunggu sakit, kematian nggak harus nunggu sehat, karena memang sudah selesai masanya di dunia, Allah cabut. Seorang dokter yang menangani seorang pasien kanker stadium 4, tiba-tiba bukan orang yang menderita kanker yang meninggal duluan, tapi seorang dokter tersebut yang lebih dulu meninggal duluan. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama kita persiapkan diri kita agar senantiasa kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf sekali saya sampaikan, peringatan maulid ini tidak banyak yang saya sampaikan, tapi paling tidak ada yang bisa kita bawa pulang. Apalah arti maulid ini kalau tidak ada perubahan dalam diri kita? Tapi nggak begitu juga. Ibarat kata orang sakit dikasih obat, apakah itu obat harus sembuh? Enggak. Orang sakit dikasih obat nggak langsung sembuh. Jadi ini merupakan obat buat kita. Mudah-mudahan beres daripada maulid, ibadah kita lebih bertambah lagi. Ini masjid yang di depan kita, ini masjid yang ada di sekitar kita, jangan menjadikan fitnah buat kita. Kita makmurkan masjid, kita berbaik kepada tetangga. Sebab kalau orang yang bermusuhan, walaupun banyak, walaupun luas tempat ini, buat orang yang bermusuhan itu akan terasa sempit. Buat orang-orang yang saling mencintai, walaupun penuh berdesak-desakan, itu akan terasa lega. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah taufik hidayah, diberikan umur yang panjang yang berkah, agar kita bisa menjalani ibadah kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.